Ya, Shalom, selamat sore untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya sudah cukup familiar di kalangan kita sebagai muda-mudi Kristen dan sering kita lontarkan kepada kakak pembina kita atau orang tua kita di rumah, baik itu yang di gereja maupun yang bekerja di yang satu tempat kerja dengan kita dan bahkan yang satu tempat kuliah dengan kita. Ya, kali ini kita akan membahas tentang mengapa orang Kristen perlu menjauhi rokok. Ya, kalau sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bertumbuh setiap hari dalam kekudusan dan juga kedewasaan rohani. Salah satu bagian penting dalam pertumbuhan itu adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita. Kebiasaan merokok bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ini menyangkut dengan sikap hati kita dalam menghormati Allah. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, Paulus berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Nah, ini jelas bahwa ayat ini menolong kita melihat bagaimana kita harus merawat tubuh bukan sekedar suatu pilihan pribadi, tetapi itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ketika kita mengizinkan sesuatu yang merusak tubuh masuk ke dalam diri kita, seperti halnya rokok, kita sedang mengabaikan kehormatan yang Tuhan berikan kepada tubuh kita sendiri. Merokok bukan hanya melemahkan kesehatan, tetapi juga dapat menjadi jerat yang menguasai seseorang dalam dan menjauhkan mereka dari hidup yang bebas di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 berkata demikian. Kalau saya bisa men-spillnya sedikit, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23 berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Ya, kebiasaan merokok mungkin tampak kecil, tetapi kita perlu bertanya, apakah hal ini membangun? Apakah hal ini menolong saya bertumbuh? Apakah kebiasaan ini memuliakan Tuhan? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah undangan dari Tuhan untuk mengambil langkah baru menjadi hidup yang lebih sehat, yang lebih baik, dan kehidupan kita lebih seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menegur kita untuk menjatuhkan kita, tetapi teguran Tuhan itu untuk memulihkan kehidupan kita. Ia menginginkan kita hidup dalam kelimpahan, bukan dalam hal yang merusak tubuh atau mengikat hati kita. Melepas rokok memang tidak mudah, tetapi kasih karunia-Nya selalu cukup. Setiap langkah kecil menjauhi dari kebiasaan itu adalah langkah menuju kebebasan yang besar. Kiranya kita dapat belajar berkata, Tuhan, tubuh yang Engkau berikan ini milik-Mu. Pimpin aku agar hidupku memuliakan Engkau. Dengan hati yang terbuka dan keinginan untuk berubah, Roh Kudus akan menolong kita. Dan ketika kita memilih hidup yang bersih, sehat, dan juga berkenan kepada Tuhan, hidup kita akan bersinar sebagai kesaksian bagi banyak orang. Teman-teman, saya juga dulu adalah seorang perokok aktif. Di kelas SMA kelas 2, saya sangat aktif bisa perokok. Saya menghabiskan hampir 1 bungkus per hari. Namun di situ saya berubah secara perlahan. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, ternyata ini tidak hanya menyangkut tentang percabulan, tentang hal-hal yang lain, tetapi di dalam hal yang tidak berguna, Tuhan menegur kita agar kita melakukan atau memanfaatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Sekian yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Kiranya ini
menjadi motivasi untuk teman-teman dalam hal mulai memproses diri untuk sekiranya tidak lagi melihat hal-hal yang tidak berguna seperti halnya rokok. Karena hal itu sekali lagi tidak hanya tentang merusak tubuh, tetapi itu tentang membuat kita akan terjerat di dalam keberdosaan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.